Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Shadaqallahul azim. Mari kita memperbanyak memuji Allah dengan memperbanyak mengucap Alhamdulillah. Kemudian kita memperbanyak bersalawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kehidupan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjalani 5 periode. Leh 5 periodenya, maka leh nyan ke kiamat dunia. Yang pertama, Nabi bersabda, periode yang pertama ke Nabi yaitu periode nubuwah. Takunun nubuwatu fikum masya Allah takun, yaitu periode kenabian, dan berakhirnya periode kenabiannya dengan wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke Nabi yaitu periode khilafah, yang mana sistem pemerintahan di atas manhaj yang dikubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj Islam. Nyonal heboh pendapat ulama, sebahagian ulama mengatakan berakhirnya dengan abih khilafah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pendapat yang kedua dengan berakhirnya khalifah khilafah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pendapat yang ketiga yaitu dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, periode yang ketiga yaitu mulkan abdan. Mulkan abdan, pemerintahan yang menggigit, kerajaan yang zalim. Makanya berakhir menyobaknya dengan runtuhnya berakhirnya Majapahit, Siliwangi dan lain-lain yang berbentuk dengan kerajaan.
Kemudian periode yang keempat, yaitu sekarang, yaitu mulkan jabbarian, pemerintahan yang para pemangkunya memaksa kehendak kepada rakyat, atau kebanyakannya diktator. Nyoke periode yang kita alami jino daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabah janji Nabi sebelum datangnya kiamat, yaitu periode ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau akan memimpin pemerintahan dengan khilafah, sistem pemerintahan Islam sebagaimana yang neba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu maka datangnya kiamat. Kemudian tanyonyo yaitu periode mulkan jabbarian, pemerintahan yang pemimpinnya memaksa kehendaknya, pemerintahan yang tidak sesuai, yang bukan atas aturan-aturan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan khilafah. Maka Nabi ne pegah bakwate periodenya cukup jai timbul fitnah-fitnah di dalam agama, cukup jai kejadian kerusakan-kerusakan di dalam agama. Dan di dalam periodenya ke tinggalam datangnya khilafah, hino akan lahir tanda-tanda besar, tanda-tanda besar sebelum datangnya kiamat, yaitu tanda-tanda 10. Mulai daripada periodenya sampai datangnya kiamat, ada 10 tanda besar akan datangnya kiamat, dihancurkan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, tanda kiamat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surat Dukhan, surat Kabut, asap tebal. Nyo kejadiannya nepegah oleh ulama, yaitu periode yang getanyo alaminyo pajan, wallahu a'lam. Artinya sebelum datangnya khilafah, yaitu datangnya asap tebal daripada langit. Maka Allah berfirman, fartaqib, wahai kafir, kalian mengingkari aku, kalian bermaksiat kepadaku. Fartaqib, maka tunggu oleh kalian, yauma ta'tis sama' bidukhanim mubin. Tunggu kalian hari yang pada hari itu langit mendatangkan dukhanim mubin, dengan asap yang sangat tebal, asap-asap yang sangat dahsyat meliputi seluruh bumi ini, permukaan bumi, datangnya daripada langit mubin, asap yang sangat nyata. Nyo nepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ketika datang asapnya cukup dahsyat nepegah oleh Nabi, yaitu asapnya ditemeng di dalam telinga-telinga kafir, ditemeng di dalam mulut-mulut orang kafir, yang asap ini yaitu sangat panas, hampir-hampir keluar darah daripada mulut dan telinga mereka, hampir-hampir mata mereka keluar, dan semua orang kafir terkelupas kulitnya. Mandum nepegah Nabi, kulit terkelupas. Dan pula orang mukmin yang durhaka kepada Allah, orang mukmin yang maksiat kepada Allah pula akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh orang kafir. Kulitnya akan terkelupas dan dari telinganya keluar asap. Watenyan bergelimpangan manusia-manusia di atas permukaan bumi, dan watenyan ke nepegah sistem teknologi bandum-bandum hancur lah.
HP jino juta pakai relah mandum watayan 40 uro 40 malam dipegah oleh Nabi, yaitu kejadian dukhan, asap yang tebal, tanda daripada tanda besarnya kiamat. Maka hana hirun wata cerita dalam kitab, nanti orang berperang membawa pedang, kenderaannya kuda sebagaimana Dajjal kenderaannya keledai, karena watanya nepegah sistem teknologi yang cukup canggih jino, maka hancurkan oleh Allah semuanya dengan kabut yang sangat dahsyat, yaitu datangnya asap tebal, lam yakad yadahu yarah, yang tangannya dia letakkan di depan matanya, dia tidak dapat melihat tangannya, begitu tebalnya asap. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda yang pasti karena janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang 40 hari 40 malam. Sahabat bertanya, bagaimana keadaan kami waktu itu ya Rasulullah? Kami tidak makan dan tidak minum. Nabi mengatakan, perbanyak olehmu zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir sebagaimana Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam gelap laut, di dalam perut ikan, beliau tidak makan dan tidak minum. Hidup beliau dengan berkat energi zikir yang beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dalam 40 hari 40 malam itu kata Nabi, engkau perbanyaklah berzikir kepada Allah, karena engkau tidak dapat makan, engkau tidak dapat minum, suasana yang sangat dahsyat, dukhanin mubin. Allah berfirman, tunggu wahai kafir, tunggu hari datangnya dukhanin mubin. Nyo kejadiannya yaitu sigolom turunnya Nabi Isa alaihi salam, mulai bukan daripada masa mulkan Jabbarian, pemerintahan yang diktator, kerajaan bukan yang memaksa kepada rakyatnya, yaitu di depan tanyo dongku-dongku yang dirahmati Allah. Kemudian ketika gadah asap tebalnya, matahari nampak kembali nepegah, maka wadanyan kejadian menyertai pula kejadian yang sangat dahsyat pula, yaitu kemarau 3 tahun berturut-turut. Bunuh kejadian 40 uro yang hampir-hampir keluar darah daripada telinga, bahkan kafir terkelupas kepegah kulit mereka karena panas, bak kaya laye. Kemudian datang kemarau 3 tahun. Maka Nabi mengatakan, belum datangnya kiamat sebelum datang kemarau 3 tahun. Tahun yang pertama, langit tidak menurunkan hujan 1/3 dan bumi tidak mengeluarkan air 1/3 daripada air. Kemudian tahun yang kedua 2/3. Kemudian tahun yang ketiga yaitu 30% kung. Tahun yang kelih nyopun yaitu yang le sahabat, bagaimana keadaan kami waktu itu ya Rasulullah? Orang dalam keadaan kelaparan, sehingga dalam hadis Bukhari disebutkan, tidro urang gejak laki roti bak tidro urang. Hanya dengan sepotong roti, si pulan itu tega membunuh saudaranya karena dia dalam keadaan kelaparan, penjarahan di mana-mana. Nyo cobaan tanda besar pula daripada tanda-tanda kiamat yang akan datang, yaitu di depan tanyo dongku-dongku yang dirahmati Allah sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sesudah 3 tahun kemarau panjang dan bakwatian Nabi pun perbanyak zikir kepada tanyo. Makan olehmu kata Nabi, yaitu makanan malaikat dalam hadisnya. Makanan malaikat yaitu berzikir kepada Allah agar kalian tidak kehausan,
kalian tidak kelaparan. Maka tanya umat Nabi Muhammad, dan yang mengerti, maka duduk di rumah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, karena hana udip sapu ledon kemarau. Dan BMKG telah diperkirakan akan kemarau 3 tahun, kemarau berkepanjangan 3 tahun. Ketanyakan tamat bak perkataan BMKG bahwa ini Nabi yang menyampaikan sebelum datangnya kiamat, yaitu akan kemarau 3 tahun. Kemudian sesudah kemarau 3 tahun, urang dalam keadaan murat marit, kelaparan, susah yang sangat susah, maka muncullah fitnah yang sangat besar semenjak Allah menciptakan Adam dan sampai kiamat. Fitnah yang Nabi selalu menyampaikan para sahabat, berlindunglah kamu daripada fitnah Dajjal, berlindunglah kamu daripada fitnah Dajjal, berlindunglah kamu daripada fitnah Dajjal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum hadat du'a kama yu'allimuhum surata minal Quran. Sehingga Nabi nepurno sahabat, yaitu ini doa sebelum kita salam daripada salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal wa min fitnati masihid dajjal. Nabi mengajarkan ini doa kepada sahabat, kama yu'allimuhum surata minal Quran, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabat, yaitu surat daripada Al-Quran. Nabi tidak pernah beliau tinggalkan ini doa sesudah habis salawat dan sebelum kita salam daripada tiap-tiap salat, berlindung daripada fitnah Masihid Dajjal. Tahu seorang tabi'in, beliau ketika anak lelakinya mengatakan, ayah, long tua long baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Maka Taus menyuruh anaknya untuk i'adah, untuk mengulangi salat. Ini sangat penting untuk kita ingat. Baik dua, di dalam salat kita berlindung daripada bahaya Dajjal. Ma mimma baina khalqi Adam, wahai Nabi, ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Mulai daripada diciptakan Adam sampai tegaknya kiamat nanti, tidak ada fitnah bahaya yang paling besar untuk umat manusia, yaitu selain daripada bahayanya datang Dajjal. Dajjal dari kata dajjala, maknanya bohong. Dajjal getamah tasydid dajjalun, dengan getamah alih dikejim, maknanya yaitu sangat pembohong. Al-Masih yaitu menyapu, dia menyapu iman-iman, dia dapat menyapu iman. Na'udzubillah, fitnah yang sangat besar. Dan siapa yang mengikut Dajjal, maka matinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai umatku, wahai laki-laki, kata Nabi, andai kata munculna Dajjal, long menteng sajan kata, long di depan akan membela kata. Tetapi ketika munculnya Dajjal, long hanali sajan kata, maka dro-dro kata, diri-diri kata lah yang jaga kata. Apabila kata depu Dajjal katru kota kata, karena dia akan datang seluruh kota-kota di dalam negeri kecuali Madinah dan Makkah. Ya, han lepas temang Madinah dan Makkah, maka ikat istrimu di tiang-tiang rumah, ikat anak perempuanmu di tiang-tiang rumah, karena kebanyakan yang akan percaya
yang sujud kepada Dajjal nanti. Kata Nabi, yaitu para perempuan, wanita-wanita. Maka ketika kalian mengetahui Dajjal telah datang ke kotamu, maka ikat istri-istrimu di tiang rumah agar mereka jangan keluar, dan ikat anak-anak perempuanmu di dalam rumah, di tiang rumah, agar mereka jangan keluar. Dajjalnya tak ulang kitab kan makhluk rayutan. Memang kenderaan jih, bukan keledai besar. Kerana tengok pesawat hanale, maka jih dijak dengan keledai sebab hancur dengan dukhan bunuh. Nah, urang pakai senjata dalam kitab dengan senjata pedang ke pegot. Tombak senjata pedang. Hanali pakai budi singa. Ya, karena hancur dengan musibah dahsyat, yaitu dukhan yang datang daripada langit 40 hari dan 40 malam. Memang bukan beral keledai Dajjalnya besar, putpluh hasta ke pegah antara punyung. Tapi jihana raya. Dan pegah Nabi tanya, sa'asifuhu sifatan lam yasifha nabiyyun min qabli. Mulai Nabi-Nabi awal telah mengingatkan umatnya bahaya Dajjal, tapi Nabi awal mereka tidak menyebutkan ciri-cirinya. Kata Nabi, maka aku akan menyebutkan kepada kalian ciri-ciri Dajjal sebagaimana yang tidak disebutkan oleh Nabi-Nabi sebelum aku. Artinya Nabi-Nabi awal pun kali kepingat umat bahaya daripada Dajjalnya. Nabi nepegah Dajjalnya yaitu dari Bani Adam, manusia, yang dia panjangnya seperti kamu tapi pendek sedikit, lebih bacut. Kemudian mukanya bulat, kata Nabi. Olehnya dadanya bidang dan penuh berisi. Dada mengasau, tumbun, badan jih bulat. Kemudian kaki jih bawa tejak, jempol kaki, anak kaki berdekatan. Kemudian mata kaki berjauhan. Sini bayang kiban cara ejak, mesuk-mesuk ejak. Jadi anak kaki berdekatan. Kemudian pokoknya mata kaki berjauhan. Kemudian ejak. Kan lagi orang normal jak. Dia nampak tepat aja ju. Nyo jempol jih tau tempet. Kemudian mata kaki jih jauh. Berarti kemudian ejak. Buruk tak tat hi. Kemudian bibi tebai bah Nabi. Alanya anak mata jih, anak mata unen kebiru-biruan tesut. Anak matawi tesut. Kemudian ditup le ditup le kulit nyo ke le ulama akibat dukhan bunuh. Kejadian dukhan bunuh hino perubahan jih. Waktu tamim adarari merempak dengan daju yang disampaikan tamim dari merempak dengan daji yang disampaikan Pak Nabi di Pulau Yaman. Nyo golom lagi nyo. Hana cerita le tamim darari sifat Dajjal yang lagi yang model. Kakulama nyo perubahan nyo atanya kejadian jih sesudah dukhan yang kenang jih dengan asap bunuh yang terkelupas sehingga terjadi perubahan tubuh Dajjal yang makhluk yang dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala yang hana mati bawa te kenang asap bunuh. Kemudian anak mata dibelah tu lagi buah anggur kepada Nabi. Tesut yang meleleh air lagi gedeng. Lagi gedeng darudah bak mutaur meleleh. Sini bayang kiban hi cukup bro hi. Alayan ojih krebo. Bagaikan pohon kayu bah Nabi. Krebo. Un kaye. Alayan bak tengah-tengah iaitu muncul lagi purih tepat. Lagi purih hijau. Yang lagi yang model je. Kemudian urang-urang yang mukmin yang diselamatkan, urang-urang yang nak iman dalam hati dapat membaca di antara dua keningnya pada dahinya 3 huruf yaitu kaf, fa, ra, kafir. Tapi orang-orang kafir tidak dapat membaca, ditutup oleh Allah
pada dahi Dajjal, yaitu kafara. Kemunculan Dajjal, bacaan kemunculan Dajjal, wallahu a'lam. Akan tetapi yang dipegang oleh Nabi tanda-tanda Dajjal itu akan muncul. Menyatakan tanda-tanda jino yang dipegang oleh Nabi, memang Dajjalnya hampir keluar. Bahkan tidra ulama di Makkah Al-Mukarramah, beliau menangis ketika beliau mengetahui sungai Tibriat hampir mengering. Beliau menangis. Beliau mengatakan, inilah masa kita, masa keluarnya Dajjal. Basah surban, basah redak beliau menangis ketika beliau mengetahui tanda-tanda muncul Dajjal. Tanda-tanda muncul Dajjal disebutkan oleh Nabi dalam hadis Muslim, riwayat daripada Fatimah bin Qis, yaitu riwayat daripada Tamim Darari. Beliau tidro nabukan pemimpin kepala Nagoda Khafai, tidro Nagoda Khafai, wat yang golong utama Islam, berangkat daripada Arab mengarungi laut Yaman dengan anak buah beliau 20 orang. Bakwate saatnya datang angin gelombang, dihempas beliaunya sampai beliau terdampar di sabuh pulau, danau pulau di Yaman. Malam terdampar di Yaman, kemudian tengah uro angin karda, beliau keluar daripada kapal. Beliau sampaikan ceritanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bakwate 20 sagenyan gedang rap meneh pantaian, tiba-tiba muncul seekor binatang ken beliau. Binatang yang besar, berbulu hitam, kaki 4, dan dia dengan kehendak Allah dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yaitu gebuhnan dengan jasasah, sehingga hadisnya ken ulama digelar dengan hadis jasasah. Makna jasasah tukang lum, tukang intip. Maka ken binatangnya, wahai rombongan-rombongan pane truk ron, kamu truk dari Arab. Ome cukup pah, cukup trip kamu preh urung-urung yang terdampar kena dari Arab. Nyoba ilanewo moyogolom menemurempok dengan penghuni, kepala penghuni daripada pulaunya. Maka kamu takut ken Tamim Darari, kamu pikirnya syaitan perempuan, syaitan wanita. Kemudian kamu diarahkan untuk merempok dengan tidra urung. Ternyata trukunan terkejut kamu. Ada seseorang yang urung yang biasa taku panjang becut, biasa mentengker rayatat dan kan ubutat, kakinya terikat dengan rantai yang sangat besar. Ya, rantainya mekalung bak taku, kemudian rantainya mengikat bak 2 jaro. Terjadilah dialog, yang dialognya kena sampaikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Tamim Ad-Darari masuk ke dalam Islam. Di antara dialog yang jut keperhatian beritanya bahwa tanda-tanda Dajjal akan muncul sudah dekat, yaitu 3 perkara. Yang pertama ditanya oleh Dajjal, wahai Tamim, pertama lun tanyang bak kata bahwa pukeh ka na di Arab Nabi Ummi yang namanya Ahmad. Ken Tamim karena bahkan jino di Taibah, bahkan jino di Madinah, ketahuilah bukan, long karab tebit ikan, long karab tebit moyo Muhammad moyo Ahmad karena long karab tebit. Dan lontar yang bak kata pukeh katanya pengikut Ahmad. Ken Tamim longkan, tapi na padidronyo na pengikut Ahmad. Ketahuilah kalian akan celaka andai kata kalian tidak mengikut si Ahmad yang tabuh. Yang kedua ditanya tentang kurma daerah Baisan. Baisan satu wilayah di Syam sekarang jino, yaitu antara Yordan dan Palestina. Karena Syamnya berbuah negara, Yordan, Libanon, Palestina, Suriah, ya, pecahan awal ke Syam. Kiban keadaan kurma di daerah Baisan. Ken Tamim Darari jino cukup lebat boh ji. Cukup lebat boh.
kendajenyan ketahuilah wahai Tamim bahwa pada ketika kurma daerah Baisan tidak berbuah, maka itu waktu aku akan keluar, rantinyo akan putus, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia di atas permukaan bumi. Ketahuilah tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, menurut berita mulai 2011 bahwa kurma Baisan watanyan hanai muboh kali 50%. Jino menurut berita kurma Baisan 30% hanai muboh le. Dalam 3 tahun yaitu kurma Baisan 30% hanai muboh, bahkan cenderung kepada layu bakji bunga hanai onjih kakuneng nyo katruk tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga itu yang lid Dajjal yang ceritanya disampaikan bak Nabi, bagaimana keadaan sungai Tibrit, sungai yang ada di Israel, di Syam, di Palestina, di Israel. Bagaimana keadaan sungai Tibrit, kentamim darari jino i cukup jai. Memang sungainya mulai gepegat, li Allah i cukup jai sampai bak wate tamim darari. Tapi ketahuilah bahwa 2014 sungai Tibrit dalam cerita, dalam berita, yaitu kamu nyusut 16 meter, yang kedalaman sungai Tibrit 45 meter, nyo 2014 kamu nyusut 16 meter. Teman jino kada 2018 bahkan 2017 pantai-pantai jih kadih, pantai sungai Tibriat yaitu kadih pulau-pulau kecil, nyan sungai danau tawar yang ada di Israel, maka kendaji monyo sungai nyan mengering, maka watanya lung akan muncul, akan keluar, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Hanya yang tidak, yang halepai damang yaitu Makkah dan Madinah. Dan Nabi Nebegah ketika dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia akan naik atas satu bukit di kota Madinah, yang bukitnya jino lebih kurang 12 km dari Masjid Nabawi. Dia akan berdiri di atas bukit, gebuhnan bukit garam, maka dia akan melihat ya, di kalan Masjid Nabawi ikun epat istana si Ahmad, epat istana si Ahmad, istana putih si Ahmad. Padahal watai Nabi cerita, ceritanya Masjid Nabawi baru batang jih pohon kurma, atapnya on kurma, alian benteh jih tanah. Tapi Nabi kagak pegah sehingga watai daji di atas gunungnya akan ditunjuk epat istana putih si Ahmad. Kenyataan kiban Masjid Nabawi, kubah hijau yang hijau, lain mandum putih megah, cukup megah. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, watanyan ke Nabi digedam atas bukit nyan lega, maka terjadi goncangan dahsyat, yang urung-urung yang pura-pura beriman, yang imannya gedepuli Allah tidak benar, maka mereka akan keluar semua dari Mekah dan dari Madinah, akan menyusul Dajjal. Hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang dirahmati Allah, nyokeh yang dilindung tanyo oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang talakai sabai yulakai Nabi, ya Allah melindung kamu daripada bahaya daji, karena memang bahaya tak bahaya. Maka nabi-nabi ke ingat sahabat baik sampai naudzubillah, baik sampai terpengaruh daripada Dajjal, dan Dajjalnya muncul yaitu pada mulkan Jabarian, pada pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang memaksa rakyatnya. Hanya yang dapat membunuh Dajjal yaitu Nabi Isa alaihi salam. Walaupun semua kekuatan manusia berkumpul untuk membunuh Dajjal, tapi tidak mampu, karena ubena kekuatan jahat ikut daja, ubena jin jahat ikut daja, ubena sihir ikut daja. Maka hanya seorang yang dapat membunuh
dengan tombaknya, yaitu Nabi Isa alaihi salam, pat gepoh di pintu Lut di Palestina, hinan getume daji ketika gejari oleh Nabi Isa alaihi salam, dan sesudahnya nyokeh wate kembali Islam jaya gebuhnan khilafah yang dipimpin oleh Dro Nabi Isa selama 7 tahun, yaitu urang watian gepegah hana mesiro pun urang mepaki nepegah li Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 tahun. Maka umur Nabi Isa alaihi salam 40 tahun, 50 tahun kedekan diangkat ulangit, kemudian lih nangkat ulangit ken ulama umur beliau dihentikan. Maknanya beliau lagi sabi hana tuha geli. Kalian singgah ke petun lom lagi umur 50 tahun, kemudian bersambung 7 tahun, maka umur Nabi Isa yaitu 40 tahun. Ya, 40 tahun di dunia hidih gehentikan. Artinya hana tuha ke. Maka 40 tahun beliau singgah yang akan memimpin umat menjadi negara gepegah khilafah yang pusatnya gepegah daerah Syam. Mahana gepegah pu Palestina, pu Suriah, tapi daerah Syam. Maka inna mentang nunggu-nungguan dirahmati Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.